Salam jumpa dan jumpa lagi, saudara-saudara yang sudah terbiasa menerima berkat dari HKBP Setia Mekar dan juga yang baru menikmati berkat Tuhan melalui channel YouTube Renungan Harian HKBP Setia Mekar Resort Setia Mekar, yang dimaksudkan bukan hanya untuk seresort saja, tetapi untuk semua. Kiranya seluruh warga jemaat setiap hari memperlihatkan ucapan syukur kepada Tuhan melalui wajah yang ceria dan hati yang penuh sukacita dan selalu bersyukur di dalam Tuhan. Jangan lupa kabar-kabarilah sukacita dan kalau ada pergumulan, sehingga kita bisa berdoa bersama, karena di dalam kebersamaan kita Tuhan hadir dan Tuhan bersama dengan kita. Shalom. Kita berbahagia disapa firman Tuhan pada hari ini yang akan dibacakan oleh Inang Situa Boru Simajuntak. Efesus 1 ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan kita juga menerima pertanyaan dari jemaat yang akan disampaikan oleh Nyonya Situa R. Huta Barat Boru Panjaitan. Kita sudah sering mendengar firman ini, dan dari firman ini saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan mata hati terang? Kedua, bagaimana kita mengetahui kalau Tuhan menjadikan mata hati terang bagi orang? Makasih. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan dan pertanyaan, kita beranjak kepada ayat firman Tuhan. Dikatakan bahwa biarlah kiranya Allah membuat mata hati kita terang. Mengapa harus hati? Memang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang yang mengenal akan kuasa Allah. Banyak orang juga mengenal akan Allah, tetapi sebaliknya banyak juga yang menyangkal akan kuasa Allah. Hal ini disebabkan karena banyak sekali perjumpaan kita dengan yang dibuat oleh Allah, yang Allah perbuat dalam kehidupan kita, hanya berjumpa di dalam indera yang ada dalam kehidupan manusia. Seperti contoh mata. Kita jarang sekali berjumpa dengan Allah melalui hati kita. Sehingga mata itulah yang menguasai segala pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Sehingga sering sekali akan keadaan yang kita hadapi, kita hanya melihat melalui mata indera kita. Sehingga orang sering sekali menjadi putus asa seperti diperhadapkan dengan realita kehidupan yang dia hadapi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa dalam Alkitab doa Paulus kepada jemaat Efesus supaya Allah membuat mata hati mereka terang? Hati, kita tahu di dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, waspadalah terhadap hatimu, karena disitulah terpancar sumber kehidupan. Memang dalam Alkitab dikatakan bahwa hatilah yang menjadi jiwa daripada orang percaya. Begitu juga dengan pada waktu kita berjumpa dengan Allah di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi setiap hari, di dalam setiap situasi kondisi kehidupan kita. Hatilah yang membuat atau yang mendasari setiap perkataan, setiap pujian kita, setiap perilaku kita kepada Tuhan. Oleh karena itulah didoakan oleh Paulus supaya Allah membuat mata hati orang Efesus, jemaat Efesus, maupun kita pada saat hari ini di dalam kondisi kita pribadi lepas pribadi yang kita hadapi dalam kehidupan, supaya hati kita mengenal, memahami akan siapa itu Yesus Kristus. Kita tahu Yesus Kristus melalui Yesus Kristus telah memenangkan dia
melalui kematian dan kebangkitannya, yang berarti adalah kuasa anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita lebih daripada kuasa yang ada pada saat hari ini, kuasa yang ada di dalam dunia ini. Begitu juga dengan situasi pada hari ini di mana kita dilanda oleh COVID-19. Yang sering sekali karena COVID-19 yang kita lihat begitu banyak korban, begitu takutnya diri kita karena takut kita terpapar, sehingga kita lupa akan kuasa Allah yang selama ini sebelum COVID telah mengiringi kita, telah memelihara hidup kita. Sehingga Allah tersebut tidak kita lihat lagi berkuasa terhadap penyakit ini atau berkuasa terhadap orang percaya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam doa Paulus, dia meminta supaya Allah memberikan Roh Kudus-Nya. Karena dalam Yesus Kristus, di dalam kuasanya ada pengharapan bahwa setiap kondisi yang tidak baik yang kita hadapi itu dapat terselesaikan bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tetaplah berpengharapan kepada Allah di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan bukti kepada kita, bukan lagi janji, tapi bukti dalam keselamatan yang telah Allah nyatakan, yang telah Allah berikan kepada kita. Dan Allah pun melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus mampu mengiringi kita, mampu memelihara kehidupan kita. Selamat berjuang, selamat beraktivitas bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita dapat melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan ingin menjadikan kita menjadi generasi yang handal di dalam zaman kita ini dengan segala tantangannya. Saudara-saudara, generasi handal adalah generasi yang selalu mengandalkan Tuhan. Bersama Tuhan, kita akan mampu memenangkan pergumulan. Bersama Tuhan, kita mampu. Kalau kita mau.